taku moyak. Koyake yai koyake. Meta Opang Minahasa Waya Channel. Disclaimer. Yang ada di dalam konten video ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasa Waya Channel. Jika ada perbedaan sudut pandang, silakan ikuti versi yang menurut Anda benar. Please enjoy this video. Siri Wangkotabea, Karapi Karya, Minahasa Waya Channel. Di konten kali ini, Meminca akan membahas mengenai perang antara Minahasa Land versus Spanyol, atau biasa disebut Perang Tasikela. Selamat merayakan hari kemenangan bangsa Minahasa melawan orang Tasikela atau Castella, atau Castilla Spain Spanyol, yang dirayakan setiap tanggal 10 Agustus. Bangsa Minahasa adalah satu-satunya bangsa di benua Asia yang pertama kali mengalahkan orang Eropa kulit putih yang menjadi negara adidaya adikuasa di zamannya serta perang modern pertama kali di Hindia Timur. Kami bangsa Minahasa punya sejarah sendiri. Leluhur Minahasa pernah mengalahkan negara adidaya adikuasa Spanyol di zamannya. Hormat dan bangga kepada para leluhur yang rela berkorban demi tanah Minahasa tercinta. Dan kami sebagai generasi penerus akan mempertahankannya. Minahasa versus Spanish War, Perang Tasikela, heroisme dan patriotisme atau melesung. Kalau mau dikaji-kaji, 10 Agustus adalah hari yang istimewa bagi benua Asia, khususnya bagi Minahasa. Mengapa tidak? Karena tepat 10 Agustus tahun 1644 pecah perang Minahasa Spanyol yang berakhir dengan kekalahan bangsa Eropa itu di tanah Minahasa. Sehingga Spanyol lari dan menduduki Filipina. Jadi, tanggal ini penuh nilai heroisme dan patriotisme ketika untuk pertama kalinya ada bangsa kulit putih dikalahkan oleh bangsa Asia. Selama ini kita hanya diajarkan bahwa nasionalisme Indonesia bangkit oleh nasionalisme Turki di bawah Kemal Atatürk awal abad ke-20 dan kemenangan Jepang tahun 1905 dalam Perang Rusia-Jepang. Ketika bangsa Eropa Rusia itu terpaksa tanda tangani perjanjian Portsmouth, Anda menyerah kepada Jepang. Mengapa tidak diajarkan bahwa nasionalisme Indonesia harus dimulai dari kemenangan Minahasa terhadap Spanyol? Apakah karena Indonesia gengsi tidak mau mengakui kehebatan leluhur Minahasa? Oktober tahun 1521, sejumlah armada yang memuat orang-orang Spanyol tiba di Tidore. Sebelumnya mereka tergabung dalam musafir penjelajah Samudra Ferdinand Magelhaens. Sebagian rombongan kapal Spanyol ini kemudian memisahkan diri dari induknya dan berlabuh di salah satu tempat di Minahasa. Kisah itu digambarkan Hubertus van Cole dalam With ons kolonien, Jens Ketelstup 1903. Catatannya merujuk pada surat Pater Antonius Narta di Maluku yang dituliskan tahun 1588. G.F. Riedel menggoreskan dalam Head over Gezag der Vorsten van Bolaang Memondong over de Minahasa 1872 bahwa armada itu telah berlabuh di Kima. Penulis sejarah Minahasa, Hendrikus Benedictus Palar dalam bukunya Wajah Lama Minahasa 2009 memperkirakan kemungkinan besar tempat mereka mendarat adalah daerah Kima Kecamatan Molas Manado kini. Menurutnya, suku Babontehu yang mendiami pulau-pulau di sekitar Pulau Manado lah yang pertama kali berkomunikasi dengan armada Spanyol tersebut. Suku Babontehu kemudian mengadakan persahabatan, melakukan barter, lalu memperkenalkan kepada pelaut-pelaut Spanyol itu sebuah pelabuhan yang sangat indah, yaitu Tumpahan Wenang, daerah yang tidak jauh dari Kima, lokasi mereka berlabuh. Disitulah muara Sungai Wenang, tempat biasa orang-orang membuat garam di bawah pohon. Dari pelabuhan ini, jika menghadap ke barat, akan tampak sebuah pulau yang bernama Pulau Manado Tua. Suku Babontehu memperkenalkan orang-orang Spanyol kepada masyarakat Makatana, pemilik tanah Malesung sebagai orang-orang Tasikela. Penduduk Tumpahan Wenang itu adalah taranak dari tanah suku Tombulu. Tapi Makatana suku Tombulu tampak acuh tak acuh terhadap orang-orang Spanyol. Karena itulah armada itu berlayar terus ke arah selatan dan mendarat di Uren Amurang, daerah teluk yang indah di Kabupaten Minahasa Selatan kini. Uren dijelaskan sebagai tempat orang membuat sagu. Usai menurunkan awaknya, kapal itu balik kembali ke Tumpahan Wenang, menanti para penumpang yang tengah melakukan ekspedisi di wilayah Pegunungan Malesung. Sebutan untuk Minahasa di zaman itu, di Uren Amurang, kemudian hari dijadikan benteng oleh orang-orang Spanyol. Dari data yang ada,
Palar memperkirakan jika benteng itu dibangun Laksamana Spanyol Bartolomus de Sousa tahun 1651. Ekspedisi Spanyol di Minahasa, Molsbergen dalam Geschiedenis van de Minahasa 1829 menjelaskan, ekspedisi awal Spanyol ke pedalaman Minahasa dilakukan dari Teluk Amurang. Dari Uhuren, orang-orang Spanyol bergerak ke kali wilayah Tombatu kini, sebuah desa yang disebut dekat danau bernama Wasian Uhuren atau Tonsawang, tempat yang ketika itu terkenal sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Minahasa. Dalam ekspedisi lain, orang-orang Spanyol menyusuri sungai Ranoyapo, artinya air dari Tuhan. Dari Amurang mereka menjelajahi daerah pegunungan Motoling dan tiba di Pontak. Di daerah ini, mereka juga mendapati hasil beras yang melimpah. Tak heran, tim ekspedisi Spanyol itu membangun gudang beras. Wilayah selatan Minahasa sudah melimpah dengan beras ketika orang-orang Spanyol masuk ke tanah ini. N. Graafland dalam de Minahasa, Harverleden and Hartegenwoordig Tostan 1869 menyebutkan, ketika ia datang tahun 1800 EN, ia diberitahu penduduk wilayah Motoling bahwa mereka masih menyaksikan lesung-lesung batu tempat menumbuk beras peninggalan Spanyol. Tak hanya merayapi wilayah Motoling dan Tonsawang, orang-orang Spanyol masih terus melanjutkan ekspedisi Minahasa. Jalur pegunungan menuju utara coba dijajal. G. Evoido menulis, ketika itu mereka melewati Tombasian, Wanua Wongko atau Kawangkon, terus ke daerah suku Tombulu Katinggolan atau Woloan Tua, turun ke Kali Pinleng, dan kembali ke dataran Wenang. Saat kembali ke Wenang, orang-orang Spanyol mulai mendirikan benteng, membangun perkampungan. Suku Tombulu menyebut perkampungan mereka dengan Winaror Nitasikla. Kehadiran orang asing itu ternyata sangat mengusik masyarakat Minahasa, apalagi yang mendiami wilayah pegunungan. Sejak awal para Raindangmuk rambut merah tidak diterima. Tidak mengherankan jika dalam ekspedisi awal, banyak tentara Spanyol tewas, diambil para Warani, Satria Minahasa. Sisa-sisa pelindung kepala dan senjata yang dirampas para Warani di masa itu masih bisa dilihat saat ini. Peralatan perang berusia ratusan tahun tersebut sering digunakan para penari kawasaran. Pater Blas Palomino dalam surat laporan dari Manado 8 Juni tahun 1619 mengisahkan, 4 Februari tahun 1619 mereka meninggalkan Manila dan mendarat di Manado pada bulan Maret. Saat itu, komandan pasukan Spanyol di Manado langsung mengundang para ukung kepala kampung dan membicarakan rencana kerja para misionaris ini. Para ukung dengan sangat hormat mengundang mereka masuk ke daerah pedalaman. Namun tak ada satu kampung pun yang mau menerima Pastor Blas Palomino, Diego de Royes, dan Bruder Juan D.S. Bernardino. Para misionaris ini sempat tinggal di Manado sampai tahun 1622, sampai akhirnya memutuskan berangkat ke Makassar. Bulan Agustus tahun 1622, dari Makassar mereka bermaksud ke Maluku. Singgahlah mereka di pantai utara Minahasa. Dengan kawalan ketat para serdadu Spanyol, tim misionaris ini kembali berusaha menjumpai para penduduk. Naas, Pastor Blas Palomino dan penerjemahnya Zulo da Palma ditombak masyarakat setempat. Di Madrid, Spanyol, 2 Juni tahun 1627, Pedro de la Concepción mengungkap dalam catatan hariannya 10 Agustus tahun 1622. Dengan mata kepalanya, ia menyaksikan langsung kematian tragis Pastor Blas Palomino dan Zulo da Palma itu. Kisah heroik bangsa Malesung menaklukkan Spanyol. Kisah ini terjadi seputar tahun 1651 sampai 1664, ketika suku-suku di negara Malesung menghadapi musuh bersama, yakni Spanyol dikenal orang Castella, yang berusaha untuk menjadikan negara Malesung sebagai daerah koloni atau jajahan. Berdasarkan catatan sejarah, perang yang berlangsung selama 1 dekade lebih, berdasarkan data historis dan diakui oleh narasumber yang berkompeten, perang dimenangkan oleh para Warani atau prajurit negara Malesung, di mana orang-orang Castella Spanyol tersebut berhasil dipukul mundur dan lari ke Filipina. Peristiwa negara Malesung melawan Spanyol pernah dikomentari oleh Pastor J. Van Pasen, dosen filsafat Saint Filsafat Peneleng Minahasa, dikatakan terjadinya perlawanan negara Malesung terhadap pasukan Spanyol
Adanya golongan mestizos yang telah menjadi provokator mengobarkan perang mengusir Spanyol dari Minahasa di tahun 1644 tersebut. Golongan mestizos adalah campuran Tu Minahasa dengan Portugis Spanyol. Lihat Winas 2000, Sinolungan 2002, Supit 2004, Kusen 2007. Demikian juga isu kekalahan Spanyol pernah dikemukakan oleh Ketua Umum Komunitas Sejarah Indonesia, KSI, Ketua Badan Sensor Film Indonesia BASF Dr. Muklis Pani pada acara Temu Guru-Guru Sejarah se-Sulawesi Utara pada tahun 2010 lalu di hadapan ahli-ahli sejarah nasional. Salah satunya adalah Profesor Dr. Adrian Bernard Lapien, dikatakan salah satu bangsa di Asia yang pernah mengalahkan bangsa Spanyol adalah bangsa Minahasa. Latar belakang terjadinya perang. Singkatnya, pada tahun 1615, Raja dari suku Bebontahu mengundang Panglima Lucas de Vergara untuk berkunjung ke Manado. Yang diutus adalah dua orang pater bernama Scialamonte dan Cosmes Pinto. Seperti juga bangsa Portugis yang lebih awal mengunjungi negara Malesung. Demikian juga bangsa Spanyol. Tujuan utamanya adalah menyebarkan agama Kristen Katolik dan dibarengi dengan tujuan perdagangan, mengingat hasil bumi di negara Malesung kaya dengan rempah-rempah yang akan dijadikan komoditas perdagangan. Mengingat kedatangan orang-orang Castella ini relatif lama akan tinggal di negara Malesung, maka pada tahun 1617 dibangunlah sebuah benteng di dekat Sungai Manarau, Manado sebagai tempat pemukiman, penampungan bahan-bahan perdagangan sekaligus dijadikan sebagai benteng pertahanan dari ancaman musuh baik dari pihak sesama bangsa kulit putih Portugis, Inggris dan Belanda maupun dari pihak pribumi Tahu Malesung. Dan pada tahun 1619, penghuni orang Castella di benteng tersebut bertambah banyak di negara Malesung, sehubungan dengan kedatangan orang-orang Castella yang lari dari Filipina menyelamatkan diri dari kancah peperangan di sana. Berdasarkan data kepustakaan, lihat Henley 1996, dalam Gosal 2010, pemerintah kerajaan Spanyol semakin tertarik untuk menancapkan kuku kolonialismenya di negara Malesung karena tertarik dengan jenis makanan pokok Tahu Malesung, yaitu kebiasaan suku Tondano memakan nasi dari tanaman padi. Sejak saat itu, mulai diadakan hubungan perdagangan dengan pemimpin-pemimpin adat negara Malesung yaitu Ukum Auki. Berdasarkan hasil musyawarah dengan tetua adat lainnya, diperkenankanlah untuk mengadakan kegiatan pembelian hasil bumi. Merasa kegiatan berdagang dengan pribumi Malesung secara signifikan menguntungkan pihak Spanyol, maka pada tahun 1623 Raja Spanyol memerintahkan untuk membuat kapal niaga yang bernotasi besar untuk mengangkut komoditas hasil bumi dari negara Malesung. Maka sejak benteng di Manado direhab sedemikian rupa menjadi lebih besar, yang dilengkapi dengan senjata meriam berkaliber lebih besar 9 mm, maka hal ini mempengaruhi posisi Spanyol semakin lebih kuat. Sementara bangsa asing lain seperti Portugis semakin melemah yang pada akhirnya meninggalkan negara Malesung. Catatan, beberapa orang Portugis yang sudah menetap di pelosok negara Malesung dan mungkin sudah kawin-mawin ada yang tetap bermukim berbaur dengan Tahu Malesung dan mereka disebut mestizo. Perang pertama 1651. Olah karena merasa kehadiran Spanyol di Malesung semakin mendominasi, maka mulailah muncul ekses konflik dengan Tahu Malesung, terutama perlakuan oknum-oknum militernya yang dinilai oleh tetua adat Malesung sudah melanggar kesepakatan, seperti melakukan pemaksaan, perampasan, perampokan hasil pertanian penduduk setempat, bahkan ditunjukkan dengan kelakuan biadab seperti penganiayaan dan pemerkosaan terhadap perempuan Wewene Malesung. Dan yang paling dianggap penghinaan terhadap jati diri Tahu Malesung adalah pihak Spanyol mewajibkan kepada Tahu Malesung harus membayar upeti alias pajak kepada mereka. Akibatnya, marahlah Tahu Malesung yang diwakili oleh para hukum untuk segera melakukan konsolidasi umum untuk melawan perlakuan biadab bangsa Spanyol itu. Diperintahkan kepada semua laki-laki dan perempuan di negara Malesung mengangkat senjata memerangi orang-orang Castella tersebut. Seperti dikemukakan bahwa perang pertama ini dengan gemilang berhasil dimenangkan oleh Warani Wulan Malesung. Beberapa perwira militer Spanyol yang dibunuh, kepala mereka dipajang di pinggir pantai sampai menjadi tengkorak. Catatan, bagi Tahu Malesung ini adalah simbol kemenangan perang. Sepeninggalan Spanyol, mulai saat itu Tahu Malesung sudah mengenal senjata api dan menggunakan meriam. Perang kedua 1654. Kedatangan Spanyol ke negara Malesung.
disambut oleh para hukum setempat dengan syarat agar apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Spanyol waktu lalu tidak diulang kembali. Tapi, ternyata bangsa Castella ini tidak jera atas kekalahan yang pernah diderita pada tahun 1651. Kali ini yang memimpin Spanyol ke negara Malesung adalah Bartolomeo de Suiza, langsung menduduki kampung Uburan Amurang dengan maksud untuk menguasai kembali produksi beras dan hasil bumi lainnya, terutama dari Tondanau dan Pontak. Lihat Supit 1986. Achilles Mersman dalam The Francescan de Indonesian Archipelago 1967 mengungkapkan jika tindakan itu telah membuat kebencian Tahu Malesung terhadap orang-orang Spanyol semakin mendalam. Ia menulis, saat Pastor Juan Lorenzo dan Bruder Francisco de Alcala Lorenzo Garalda tiba di Manado tahun 1639, mereka menyaksikan langsung kondisi pahit itu. Inilah yang membuat para misionaris tersebut harus menghadapi tantangan luar biasa untuk masuk ke daerah pedalaman negara Malesung. Singkatnya, pada perang kedua ini, Tahu Malesung sama sekali tetap pada pendirian, yakni tidak pernah kompromi dengan kelakuan biadab Spanyol terhadap penduduk setempat, rampok dan perkosaan. Dan pada tahun 1654 diadakanlah musyawarah di Bukit Tindurukan Pinawetengan dengan menghasilkan keputusan untuk meminta bantuan kepada bangsa Belanda yang berada di Ternate. Putusan Tahu Malesung ke Ternate, wilayah kekuasaan Belanda, adalah hukum Lonto, hukum Supit dan hukum Pat yang dikawal oleh sejumlah warani prajurit negara Malesung. Akan tetapi, armada Belanda yang dipimpin oleh Paulus Andriessen mengalami kekalahan di laut dari armada Spanyol ketika sedang menuju negara Malesung. Akibatnya superioritas Spanyol terhadap Tahu Malesung semakin mendominasi. Hal yang mendorong pihak Belanda ingin membantu pasukan negara Malesung adalah karena dahulu Belanda pernah dijajah oleh Spanyol dan kaget terpukau mendengar bahwa Tahu Malesung pernah mengalahkan Spanyol yang merupakan negara adidaya, adikuasa ketika itu. Dulu Belanda pun harus berjuang selama 80 tahun supaya bisa merdeka dari Spanyol. Maka Tahu Malesung melalui para pemimpinnya mengizinkan Belanda mendirikan benteng di Manado atas persetujuan Gubernur Belanda Jacob Hustad di Ternate yang diserah terimakan kepada Simon Kos untuk memimpin pasukan Belanda masuk di pelabuhan Manado, kemudian mendirikan benteng yang dikenal dengan nama De Nederlandse Bastigit. Pendirian benteng tersebut mendapat reaksi keras dari Spanyol karena menganggap pihak Belanda telah melanggar perjanjian Münster 1648, berakhirnya perang Spanyol-Belanda. Tapi, pihak Belanda tak bergeming, bahkan menambah kekuatan militer yang didatangkan dari Batavia diangkut oleh kapal Moloko dan Diamond, tiba di Manado dan langsung memberi ultimatum kepada pasukan Spanyol agar segera meninggalkan negara Malesung. Ketika itu, Kerajaan Bolaang Mongondo yang telah lama bermaksud menguasai wilayah dan penduduk Malesung ikut membantu Spanyol. Pasukan mereka menyatu dan menyerang di berbagai tempat. Upaya untuk membendung dan menghalau kekuatan gabungan pasukan Spanyol dan Bolaang Mongondo akhirnya tercipta di seluruh wilayah negara Malesung. Perang lintas Walak Malesung dengan pasukan Spanyol 1661 sampai 1664. Meskipun orang-orang Castella ini telah keluar dari Manado, namun di daerah-daerah tertentu lolos dari pengawasan sekutu Belanda yang sudah menduduki Manado dan sekitarnya, seperti kemunculan pasukan Spanyol di Kemah, Tomohon, Tondano, Tonse dan Amurang yang dijadikan markas. Perangai biadab kembali dipertontonkan, seperti biasa, yakni merampok hasil bumi dan aksi kekerasan maupun pemerkosaan terhadap perempuan Malesung. Perlawanan suku Tombulu, seperti Dotu Wongkarsayo di Wanua Ure Lotakali yang merupakan seorang Mahmuis atau pemburu kepala. Banyak orang Spanyol yang dipotong kepalanya oleh Dotu Wongkarsayo tersebut, dan pecahlah perang dahsyat dengan Spanyol dan berhasil memukul mundur keluar pasukan Spanyol dari kawasan wilayah adat suku Tombulu. Tapi, pasukan Spanyol berhasil menculik putri Ukum Tombulu yang bernama Tandenuata. Menyadari bahwa putrinya sudah diculik, segera ia memerintahkan warani-warani Tombulu untuk mengejar pasukan Spanyol, terutama untuk mendapatkan kembali putri kesayangannya. Hasil pengejaran berhasil membunuh beberapa perwira Spanyol,
dan mendapatkan kembali putri dari Dotulumi Ukung Tombulu dengan selamat. Di bawah pimpinan Panglima Perang suku Tombulu yaitu Dotu Posumah, anak tertua Ukung Lumi, para Warani yang sigap langsung mengejar dan mengepung pasukan Spanyol di lereng Gunung Ukung, daerah utara Kelurahan Kinilo Tomohon kini. Secepat kilat santi pedang para Warani menebas leher serdadu-serdadu Spanyol yang telah terkepung. Bedil dan Sable dalam genggaman tak sempat diayunkan, sebagian tak sempat bergerak, karena wengkau tombak para Warani telah menancap di jantung. Teriakan Iyayatu Santi menggema. Tak satu pun tentara Spanyol yang dapat menyelamatkan diri dari peristiwa itu. Tak ada yang berhasil kembali ke benteng mereka di Wenang. Sekali tebas, kepala serdadu Spanyol langsung terpisah dari badan. Tubuh mereka kemudian dicincang sampai halus hingga daging dan tulangnya menyatu dengan tanah. Suku Tombulu menyebutnya totoken, sebuah hukuman bagi pengkhianat, bagi orang yang merendahkan martabat Ukung Tombulu. Perlawanan suku Tolaur. Spanyol yang berhasil masuk ke wilayah adat suku Tolaur dibuat murka atas sikap Ukung setempat yang bernama Mononimbar, terutama tidak mau menuruti perintah untuk mengumpul hasil tanaman padi dan diberikan kepada Spanyol meskipun sudah dibayar. Melalui strategi licik orang-orang Castella tersebut, yakni salah seorang bernama Pedro Alcasas, berhasil memperdayai Mononimbar melalui minuman keras whisky. Dalam keadaan mabuk, Mononimbar ditangkap dan diikat pada sebatang pohon hingga tewas. Mendengar pemimpin walaknya sudah tewas, bangkitlah kemarahan suku Tolaur. Kemudian dengan semangat berani mati, diperangilah orang-orang Castella ini. Daya tempur dari pihak Warani Tolaur yang cukup mematikan, berhasil membuat pasukan Spanyol mundur dan lari ke kawasan pantai timur Malsung, yakni daerah Tondano Pante. Sejak saat itu, Spanyol kapok kembali ke wilayah suku Tolaur. Perlawanan suku Tonsia. Pasca kekalahan dari suku Tolaur, ternyata pasukan Spanyol tetap bersikeras untuk menguasai negara Malsung bagian utara, yakni suku Tonsia, tepatnya di kawasan Sawangan. Bersama dengan pasukan dari Tidore, berhasil membunuh seorang walian yang sedang mengadakan upacara ritual Poso. Beberapa perempuan berhasil ditangkap dan dijadikan budak. Kemudian bersama dengan pasukan Bolaang Mongondo dan ditambah dengan pasukan Tidore, pasukan Spanyol memerangi suku Tonsia di pantai Kaburukan. Tapi, Warani Tonsia tidak gentar menghadapi jumlah pasukan Spanyol dalam jumlah yang banyak. Beberapa teterusan panglima perang, antara lain Romo Paporong, Weines, Bumanau, Lengkong, dan Wahani yang menjadi pemimpin perang, berhasil menghancurkan pasukan Spanyol. Dengan kata lain, pasukan Spanyol dan sekutunya mengalami kekalahan. Dan dengan sisa-sisa pasukan yang masih hidup lari meninggalkan pantai Kaburukan. Perlawanan suku Tonsawang, Tombasian dan Tembon di Amurang. Oleh karena jarak antara Filipina dan Malsung relatif dekat, maka pihak pasukan Spanyol yang sudah berkali-kali mengalami kekalahan dengan Warani Malsung tidak pernah surut nafsu kolonialismenya untuk kembali ke Malsung. Tepatnya, pada tahun 1664 mereka kembali berlabuh di Amurang lengkap dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Seperti tujuan semula adalah untuk menguasai perdagangan hasil bumi dengan Malsung, khususnya dari Pontak dan Tonsawang. Bagi orang Spanyol yang merasa sebagai perintis peradaban melalui misi keagamaan, ternyata masih menunjukkan perangai kebiadaban terhadap kaum pribumi Malsung. Kali ini Warani Malsung yang dipimpin oleh panglima-panglima perang yang tangguh teterusan, antara lain Ukung Auke dan suaminya Londe, Lelengboto, Pongolu, Koba, Mororongan, Gandhi, Pondolos, Ratu Banua, Karma Urei, Otom Buat, dan Tenden Wulan. Dan teterusan-teterusan dari Tombasian dan Tembon adalah Rumokoi, Worotikan, Tumiwa, Raranta, Mamarimbing, Sangyan Wowo Kinet, Endang Wulan, Lingkanwin. Dalam pertempuran melawan pasukan Spanyol, berlangsung sampai tahun 1664, diperkirakan puluhan pasukan atau perwira ditawan dan ratusan terbunuh, sisanya termasuk beberapa pastor melarikan diri bersama armada laut yang dinakodai oleh Bartolomeo de Sousa menuju Filipina. Dalam tulisan Achilles Mersman, Pastor Juan Iranzo mengaku telah menjadi saksi mata dari peristiwa 10 Agustus tahun 1644 itu. Kebaikannya, sikapnya yang getol membela masyarakat Malsung, membuat ia dicintai dan mampu lolos dari peristiwa itu.
Sejak Agustus tahun 1644 sampai April tahun 1645, ia berlindung di biaranya. Atas bantuan orang-orang Malesung, ia akhirnya dapat meninggalkan Malesung menuju Filipina hingga boleh menjadi saksi hidup peristiwa itu. Waktu itu, Pastor Juan Iranzo tinggal di rumah Ukung Lumi. Karena itulah ia selamat walau semua orang Spanyol sedang dikejar untuk dibantai. Sebab dalam masyarakat Malesung, tamu itu berada dalam perlindungan dan tanggung jawab makawali atau pemilik rumah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh satu helai rambut mereka. Keluarga Ukung Lumi yang kemudian menyusupkan Pastor Iranzo subuh hari sampai ke tempat persembunyiannya di daerah Lota Peneleng. Pastor Juan Iranzo mengisahkan, sebenarnya di Tomohon ia telah berulang kali melerai konflik antar masyarakat dengan para serdadu Spanyol dan Panipagos karena perkosaan dan pemerasan. Namun, peristiwa 1644 itu telah membawa kemarahan masyarakat Malesung ke titik puncak. Ketika kasus penghinaan Ukung Lumi, ia masih sempat berhasil meredam amarah keluarga Ukung Tomohon itu. Tapi tanggal 10 Agustus tahun 1644, 10.000 warane dari 3 distrik A, B, Palar memperkirakan Taumung, Kakaskasen dan Sarongsong telah berkumpul bangkit memaklumatkan perang. Hari itu juga 19 serdadu Spanyol dan Panipagos terbunuh dan 22 orang ditawan. Disebutkan, awalnya para warane hanya memerangi tentara dan Panipagos, tapi dalam waktu singkat berubah menjadi perlawanan terbuka terhadap semua orang Spanyol tanpa kecuali, termasuk para misionaris seperti Pastor Iranzo. Refleksi, apa yang dikemukakan oleh Ketua Umum Komunitas Sejarah Indonesia, KSI Dr. Muklis Pani, bahwa salah satu bangsa di Asia yang secara historis mampu mengalahkan pasukan Spanyol salah satu negara adidaya pada waktu itu adalah Malesung atau Minahasa, bukanlah cerita omong kosong, tetapi secara akademik histori dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebagaimana fungsi dari ilmu sejarah, salah satunya adalah sebagai sumber inspirasi, maka kisah heroik perlawanan bangsa Minahasa terhadap Spanyol merupakan simbol kebanggaan tersendiri atas apa yang pernah dilakukan oleh leluhur Minahasa, bahwa Spanyol yang dikenal sebagai salah satu kampiun bangsa kolonial pada waktu itu ternyata mengalami pengalaman yang pahit karena kehadiran bangsa ini di negara Malesung tidak diberi kesempatan untuk memperpanjang waktu kolonialismenya sebagaimana yang dilakukan oleh kolonial Spanyol. Di dunia seperti pribumi di benua Amerika yaitu Maya dan Aztec serta lainnya yang hampir punah karena dihancurkan Spanyol. Dengan kata lain, kolonialisme Spanyol di negara Malesung hanyalah mitos, alias Spanyol cuma datang singgah. Diambil dari berbagai sumber seperti Gosal, Poles A, dan C. Hari Gosal 2010 melawan bangsa Spanyol dalam Tou Minahasa dari utara sampai Malesung. Pemda Minahasa Induk Henley David A. F. 1996 Nasionalisme dan Regionalisme dalam konteks kolonialisasi Minahasa di Hindia Belanda bagian timur. Terjemahan K.E.T. Alfie Presleyden Hussein Albert W. S. 2007 Antropologi Minahasa Identitas dan Revitalisasi. Buku teks belum diterbitkan. Watusuke, France A. 1968 Sejarah Minahasa, Manado. Yayasan Penerbitan Merdeka. Wenas, Jasi 2007 Sejarah dan Kebudayaan Minahasa, Jakarta. Institut Seni Budaya Minahasa. Oke, cukup sekian penjelasan sejarah mengenai hal peristiwa yang sangat penting bagi benua Asia, terkhusus bagi bangsa Minahasa yang berhasil mengalahkan negara adidaya, kuasa di zamannya yaitu negara Spanyol. Kita sebagai bangsa Minahasa haruslah menjadikan hari libur setiap tanggal 10 Agustus supaya semua orang Minahasa dapat mengadakan upacara penghormatan resmi kepada para leluhur Minahasa yang dengan susah payah mengalahkan negara adidaya Spanyol yang berusaha menjajah Malesung atau Minahasa. Karena tanpa perjuangan para leluhur Minahasa, bisa jadi negara Malesung saat itu menjadi sama seperti kisahnya negara-negara di benua Amerika yang mengalami hampir punah karena dibantai oleh Spanyol. Oke, cukup sekian. Maka pulu sama Saubau ni video anyo. Yuk di like, comment and share. Subscribe. Dan aktifkan loncengnya dah.